wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jua kita sampai pada saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan aktivitas, dan pagi ini adalah membuka kembali kegiatan majelis taklim yang tadi disebutkan sudah libur selama 2 bulan. Mudah-mudahan dengan pembukaan majelis taklim ini, dan saya diberi judul kembali kepada fitrah dan menuntut ilmu yang berkah, mudah-mudahan saya dapat sampaikan nanti. Tadi dipesan sama Abdurrahman sekitar sampai jam 9. Setelah itu istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang amin ini semua tidak ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita berbicara kepada fitrah itu sering kita kaitkan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi, apalagi kaitannya dengan usainya kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kita merayakan hari raya, dan hari rayanya disebut dengan hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri kepada fitrah. Diyakini sepenuhnya oleh kita bahwa sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekhilafan. Kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Maka dengan pengabdian kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, insya Allah kita sudah mendapatkan pembebasan dari dosa dan kesalahan kita. Karena selalu penceramah menyampaikan man shoma wa qoma, ya, man shoma ramadhana wa qoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka hari raya Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan. Fitrah artinya suci, kembali kepada kesucian. Manusia ketika dilahirkan bebas dari dosa dan kesalahan. Dalam perjalanannya selalu melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada sesama kita manusia. Kepada Allah kita harus bertaubat, dan taubatnya itu namanya nasuhah. Taubat nasuhah ada 3 syaratnya. Kita tinggalkan perbuatan itu, kemudian yang kedua kita sesali perbuatan itu, dan yang ketiga kita berjanji tidak akan kembali melakukannya. Imam An-Nawawi katakan dosa itu dosa terbagi 2, ada kepada Allah, ada kepada manusia. Kalau kepada Allah dengan taubat selesai, tapi kalau kepada manusia harus disebut dengan istilah maaf. Maaf, memaafkan. Kalau sudah dimaafkan, selesailah urusannya dengan sesama kita. Nah, di dalam agama kita
itu sering disebut, ada namanya al-afu, ada namanya as-safhu, ada juga dikaitkan dengan al-ghufranu, at-takfiru. Ini semuanya menggambarkan pembebasan dari dosa dan kesalahan. Maaf, itulah namanya acara halal bihalal. Halal bihalal itu tradisi kita, ya, masyarakat serumpun Indonesia, Malaysia dan sekitarnya. Istilahnya Arab, halal bihalal, tapi tidak kita temukan di dalam kamus bahasa Arab. Tidak ada kamus bahasa Arab yang menjelaskan apa itu halal bihalal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kita temukan halal bihalal itu apa? Acara maaf memaafkan pada hari raya Idul Fitri. Maka di sini ada maknanya. Ya, maknanya apa? Silaturahmi. Kita silaturahmi, menyambung, ya, menyambung kembali hubungan kita dengan penuh kasih sayang. Syukur-syukur kita ketika memaafkan, hutangnya juga habis. Ya, kita maafkan, hutangnya juga selesai, ya. Dijawabnya nanti, kalau masalah hutang urusan lain gitu kan. Supaya apa? Supaya kita bersih. Kalau kita bersih kepada Allah, kepada sesama, maka hubungan antara kita itu akan harmonis. Kepada Allah juga harmonis. Dekat kita, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan lagi. Tapi kalau ada kesalahan, ada rasa takutnya kita. Begitu juga dalam keseharian kita. Kita bekerja, antara kita dengan majikan kita baik-baik saja, berarti kita baik dalam pekerjaannya, tidak ada kesalahan. Tapi kalau ada kesalahan, bertemu dengan majikan saja takut, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah dikembalikan kepada fitrah. Fitrah itu suci. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, kita ingat cerita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika belum melakukan kesalahan, hubungannya dekat. Nah, dekat itu kata-kata isyarat yang dipakai itu adalah haza, hazihi kalau bahasa Arab. Itu kata isyarat, ini. Tapi kalau kata isyarat untuk jauh, tidak ini, itu. Ya, itu. Nah, kecuali Al-Quran, itu maknanya dekat. Ya, kita sering baca alif lam mim zalika. Zalika itu kata isyarat untuk yang jauh. Zalika tilka. Tapi dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fi, jangan diartikan jauh, itu bukan ini. Itu dalam ilmu Al-Quran disebut dengan takribul ba'id, mendekatkan sesuatu yang jauh. Nah, begitu juga ketika Allah ceritakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 35, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ini itu untuk yang dekat. Nah, para ulama mengatakan itulah lambang keharmonisan. Kalau kita sudah dekat, kita harmonis, hubungan kita baik. Tapi begitu melakukan pelanggaran, ya, ayat 122 dari surah apa? 22 surah Al-A'raf, Allah katakan alam anhakuma antilkumas syajarah.
Tidakkah kata Allah, aku sudah larang kalian berdua dari pohon itu. Itu isyarat untuk yang jauh. Ya, nah maka dengan memohon taubah kepada Allah kita menjadi dekat lagi. Ya, kemudian dekat lagi cirinya apa? Karena kita bertakwa. Hasil puasa kita bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau dekat hubungannya harmonis. Ya, ayat terakhir surah An-Nahl Allah firmankan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan takwa kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fitrah itu diartikan dengan agama yang benar. Agama yang benar. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, maksudnya agamanya yang benar. Di samping maknanya adalah bersih dan suci. Ya, fitrah juga itu diartikan dengan asal kejadian manusia. Agama yang benar. Ini menggambarkan apa yang kita inginkan, halal bihalal. Halal bihalal. Tidak ada istilah haram biharam, tidak ada. Halal bihalal. Artinya kita saling maaf memaafkan. Sebesar apapun ya kesalahan kita kepada Allah, Allah juga akan mengampunkannya. Bagi siapa? Yang taubat. Taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, ya, dikatakan Allah itu Ghaffarun, Ghafurun, Maha pengampun. Tapi harus diingat juga, di balik pengampunan itu kalau ada pelanggaran, Allah juga adalah apa? Azizun Zuntiqam. Ya, senantiasa memberikan balasan. Nah, balasannya itulah yang disebut dengan istilah kalau baik Allah akan lipat gandakan pembalasan pahalanya. Tapi harus kita sadari juga, kalau kita melakukan pelanggaran, Allah juga maha dahsyat, maha pedih azab dan siksanya. Ya, kita lakukan tradisi itu. Nah, biasanya tradisi kita kalau sudah halal bihalal, itu pengajian yang tadinya diistirahatkan kita mulai kembali. Kenapa? Karena kita siapapun dia haus dengan ilmu pengetahuan. Haus dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus kita cari. Kita cari ya dari siapa? Dari orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu bukan berarti dialah yang terbaik, tapi orang yang punya ilmu adalah orang yang haus dengan keilmuannya. Pada satu saat ada seorang ulama ditanya oleh muridnya, man ahwajun nasi ilal ilmi, siapa yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu? Kalau kita menjawab yang perlu dengan ilmu pengetahuan itu adalah yang bodoh. Yang bodoh, bukan yang pintar. Ternyata ulama ini menjawab di luar dugaan dari pertanyaan si muridnya. Kata ulama ini, ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama. Yang paling memerlukan ilmu siapa? Ya ulama itu sendiri, ilmuwan itu sendiri, bukan al-juhala. Muridnya terus kembali bertanya, kenapa? Beliau katakan, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman.
kamu itu masih menyandang predikat sebagai seorang ulama, seorang ilmuwan kalau terus belajar. Wa idza staghnaita kunta jahilan. Kalau kamu sudah merasa cukup dengan ilmu yang kamu pelajari, tidak meningkatkan keilmuannya lagi, tidak belajar lagi, kunta jahilan, kamu sudah menjadi orang yang bodoh. Jadi gelar ulamanya tadi tanggal. Kenapa? Karena mandek keilmuannya, dia tidak pernah meneruskan ya pengetahuannya itu. Ilmu yang kita miliki sedikit, maka orang yang punya ilmu tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, dia harus merasakan itu betapa sedikitnya ilmu yang dia miliki. Allah jelaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak berfirman wa ma utitum minal ilmi illal qalil, la, illa qalila. Jadi tidak aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan bukan sedikit, sangat sedikit. Ya kenapa? Karena ada ma, sesudah ma ada qalila. Qalila itu nakirah. Dalam keilmuan an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu. Ada kaidah. Jadi kalau nakirah sudah ada ma-nya, maka jangan diartikan melainkan sedikit, melainkan sangat sedikit. Kenapa? Ilmu agama kita ini ilmu yang sangat luas. Kenapa? Sumbernya Al-Quran, sumbernya As-Sunnah. Al-Quran itu wahyu lengkap. Ya, di dalam surah Al-An'am ayat 38 itu Allah firmankan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami alpakan di dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Punnya dari mana? Nakirahnya itu. Allah tidak berfirman ma farratna fil kitabi minasyai', tapi min syai'. Maka ditafsirkan walau kana qalilan au katsiran, sedikit banyak, saghiran au kabiran, kecil besar, halan au mustaqbalan, sekarang akan datang, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, membuktikan ada tidaknya itu dengan ilmu pengetahuan. Maka ketika kita belajar Al-Quran, ya tidak, para ulama tidak mengatakan belajar ilmu Al-Quran, tidak, belajar ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena banyaknya disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran sesama Al-Qurannya, sesama ayatnya saling menafsirkan. Itu namanya tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya tafsir Al-Quran dengan sunnahnya Nabi. Karena Nabi diberi otoritas. Ya, dalam ayat 44 surat An-Nahl itu Allah firmankan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu az-zikr. Az-zikr itu Al-Quran. Al-Quran itu punya nama 55 macam nama. Salah satunya az-zikr. Sering juga kita baca Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan dan lain-lainnya.
diceritakan panjang lebar oleh seorang ulama namanya Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i, ya, yang wafat 794 Hijriah. Beliau punya buku Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, dijelaskan asma lil Quranil Karim, nama-nama untuk Al-Quran. Ada 55 nama untuk Al-Quranul Karim. Nah, ketika Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi, maka namanya tafsir Quran dengan hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini juga ilmunya ilmu hadis namanya. Tidak disebut saya belajar ilmu hadis, tidak. Saya belajar ulumul hadis, usulul hadis, qawaidul hadis, mustalahul hadis. Maka buku-buku hadis itu banyak sekali jenisnya. Ya, ada namanya Al-Jami', himpunan. Sering dinisbahkan Al-Jami' As-Sahih, karyanya Imam Bukhari, karyanya Imam Muslim. Al-Jami' juga ada Jami' Abdul Razzaq, ada Jami' As-Sawri, ada Jami' Ibnu Uyainah, dan lain-lainnya. Isinya apa? 8 poin. Isinya Arif Syamid, akidah ada, ahkamnya ada, rikhoknya ada, fitannya ada, sinnya syama'ilnya ada, tentang akhlak dan budi pekerti, alifnya adabnya ada, mimnya maghazinya ada. Karena Nabi adalah yang sering melakukan jihad, peperangan. Ya, kalau Nabi ikut namanya ghazwah, kalau Nabi tidak ikut namanya syariah. Ya, kemudian satu lagi taknya apa? Tafsir. Maka ada di dalam kitab-kitab hadis itu nanti babun fit tafsir, yaitu penjelasan tentang tafsir. Maka sunnah menafsirkan Al-Quranul Karim. Imam Abu Hanifah sebagai seorang pendiri mazhab Hanafi, beliau mengatakan laula as-sunnah ma'alima minna ahadunil Quran. Kalau tidak karena as-sunnah, maka kita, ya, banyak kita yang tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ayatnya terbatas, ya, hanya 6.000 berapa? 6.236 ayat. Ayat terdiri dari huruf, hurufnya juga terbatas. Ya, hanya berapa? Hanya 323.916 huruf. Kalau Syekh Nawawi katakan ada 315.980 huruf. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Perbedaan terjadi menghitung basmalah Bismillahirrahmanirrahim satu ayat dari setiap surat itu atau tidak. Dari 114 surat, setelah mereka sepakat Bismillahirrahmanirrahim satu ayat dari apa? Surat An-Naml ayat 30. Ketika Allah menceritakan Nabi Allah Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya terbatas, permasalahan umat tidak terbatas, huruf Al-Qurannya terbatas. Tapi harus kita ingat, setiap huruf mempunyai makna, mempunyai arti pesan. Itulah yang dibahas oleh ulama-ulama usul fikih, namanya huruful ma'ani. Alif punya makna, ba punya makna, ta punya makna, waw punya makna. Ketika satu huruf bertemu dengan huruf lain, kita sebut dengan istilah kosakata, kalimat.
kalimat Al-Quran juga terbatas jumlahnya. Ya, kalimatnya hanya berapa? Dihitung oleh para ulama hanya 77.934 kalimat. Masalah umat berapa? Lebih banyak daripada itu. Maka kita yakini Al-Quran itu sempurna. Ya, sempurna. Al-Quran itu semua ada, segala sesuatu ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi banyak yang keliru mengatakan Al-Quran itu adalah kitab ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan berkembangnya melalui teori, nazariyat. Ilmu pengetahuan berkembangnya dengan apa? At-tajarub al-ilmiyah, eksperimen-eksperimen. Kalau Al-Quran dikatakan kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran itu didasarkan kepada teori dan eksperimen. Teori dan eksperimen berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Berarti Al-Quran itu baru. Ya, Al-Quran itu tidak khodim katanya, tidak khodim. Ini keliru. Yang benar itu Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan semuanya ada. Nah, tinggal kitanya tadi mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan keilmuannya tadi, kita miliki atau tidak. Ditanya seorang tentang ini, ada enggak dalam Al-Quran? Oh, enggak ada itu. Al-Quran itu diturunkan 14,5 abad yang lalu, maka informasinya jadul. Ya, kalau bahasa kita kan jadul, sudah zaman dulu. Jawabnya yang menjawab itu yang jadul, karena tidak punya ilmu pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Ya, nah as-sunnah lebih lagi. Kalau ditanya mana yang enaknya, membaca Al-Quran atau membaca as-sunnah? Al-Quran tidak ada. Ada enggak ayat alif lam mim haddatsana fulanun an fulanin haddatsana akhbarana? Ada? Enggak ada. Tapi kalau hadis ada. Mana yang lebih mudah, menghafal Al-Quran atau menghafal hadis Nabi? Secara teori menghafal hadis Nabi lebih sulit. Kenapa? Karena banyak nama yang kita temukan. Tapi karena dua-duanya itu adalah mukjizat, maka Al-Quran mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari isi dan kandungannya. Yang sulit apa? Mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Maka pengamalan terhadap Al-Quran beda dengan pengamalan kepada kitab-kitab sebelumnya. Maka Allah firmankan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Ya, Allah tidak ulangi dalam surah Al-Baqarah itu. Hudal lil muttaqin. Siapa dia? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma. Allah tak ulangi. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa yu'minuna bima unzila min qablik. Enggak. Kenapa? Karena pengamalan terhadap Al-Quran beda dengan pengamalan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kalau Al-Quran semuanya harus kita amalkan. Kalau yang kitab sebelumnya disebut dengan istilah syar'u man qablana, mana yang diamalkan, mana yang tidak. Ada yang dulu pernah diwajibkan, ada penjelasan kewajiban itu juga buat kita. Sholat
dulu ada, diwajibkan juga untuk kita dengan cara yang berbeda. Puasa dulu ada, kemudian Al-Quran menjelaskan juga diwajibkan untuk kita. Haji dulu sudah ada, ya, karena banyak yang tawaf juga. Tawafnya beda dengan tawaf yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Begitu seterusnya, ya, menunjukkan itulah ilmu keislaman sangat luas. Maka kita buatlah pengajian. Ada kajian tafsirnya, ada kajian fikihnya, ada kajian hadisnya. Inilah transformasi ilmu keislaman. Kita mengharapkan ilmu yang kita pelajari itu berkah. Berkah itu apa? Dapat kita amalkan, dapat menjadi fondasi, menjadi dasar dalam amal kita sehari-hari. Karena kalau ada amal, tidak ada ilmunya, tidak ada gunanya. Ya, di dalam Matan Zubat dikatakan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang tidak punya ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Ya, maka kita harapkan amal itu dengan ilmu, barulah dia diterima. Sholat tidak punya ilmunya, tidak ada gunanya. Puasa juga tidak ada ilmunya, tidak ada gunanya. Maka perlulah ilmu pengetahuan. Kita harapkan ilmu itu berkah. Berkah itu bisa mewarnai diri kita, bisa memberikan keberkahan kepada keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang di sekitar kita, dan bahkan, ya, untuk bangsa kita. Itulah ilmu. Kita punya ilmu sedikit, kita pakai sendiri, tidak kita sampaikan kepada orang lain, ya hanya segitu. Tapi kalau kita punya ilmu sedikit, kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang lain, jaminan Allah akan menambah ilmunya karena dia sampaikan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Nabi jelaskan itu, man 'allama ilman bima 'alim warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya itu, Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Dalam istilah agama kita ada ilmunya ilmu ladunni, yang kita dapatkan tidak melalui proses belajar. Kenapa? Karena kita mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain yang memerlukan ilmu pengetahuan itu. Maka ilmu agama Islam ini luas, ya, bukan hanya satu buku. Bukunya Masya Allah ribuan, ratusan ribu bukunya itu. Nah, maka di masjid hati-hati kita. Nanti ada yang datang bawa satu buku, dia mau mengajarkan buku itu di masjid kita, ya, akhirnya disampaikanlah mau masuk surga atau tidak. Kalau masuk surga ikuti buku yang aku pegang ini, kalau tidak nanti masuk neraka. Kan ada gerakan-gerakan seperti itu, ya. Inilah yang paling benar, yang lain semuanya salah, ya. Nanti gambarkan itu, ya. Nah, inilah grup-grup yang nanti mengacau kita. Ya, ilmunya juga dia hanya satu buku itu, padahal ilmu agama Islam bukunya banyak. Ya, dapat bukunya bukan buku asli lagi, fotokopi lagi. Dapatnya di mana? Di masjid? Enggak, dapatnya di terminal.
ya di terminal, itulah yang dibawa kemana-mana, disampaikan. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Di ilmu harus dengan belajar, belajarnya harus dengan orang yang mengerti ilmu itu, yang mumpuni keilmuannya. Kalau dia mau ngajar Sahih Bukhari di masjid kita, dia saya mau ngajar Sahih Bukhari, kita harus tanya dulu, kamu dulu belajarnya dari siapa, guru kamu siapa, supaya ilmunya jelas, iya kan? Ada ketersambungan antara dia dengan gurunya sampai kepada penulis kitab itu. Kalau dia katakan, oh ya saya dulu pokoknya pokoknya aja, nah kalau sudah ilmu pokoknya selesai, ya pokoknya selesai. Iya, jadi kita harus jelas ilmunya, harus jelas dari mana dia dapatkan, belajarnya dari siapa. Disinilah keberkahan kita peroleh, ya, keberkahan kita peroleh. Ilmu Al-Quran luas, digambarkan kalau satu disiplin ilmu saja dari 80 disiplin ilmu keislaman kita pelajari dengan sungguh-sungguh, insya Allah sampai kita selesai dari dunia ini, sampai kita meninggal itu belum kita dapatkan ilmu itu. Hadis juga begitu, ilmu hadis sama. Maka Imam Az-Zarkashi ketika menjelaskan berapa banyak ilmu tentang Al-Quran itu, beliau katakan paling tidak ada 47 ilmu pengetahuan. Sampai ke Imam As-Suyuti sudah tidak 47 lagi, sudah jadi 80 macam ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Di ujungnya beliau katakan apa? I'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Sampai beliau katakan fa innas sina'ata tawila wal umra qasir. Ketahuilah satu saja dari 47 cabang yang aku sebutkan, kalau ada orang yang menghabiskan umurnya untuk satu cabang saja, belum dia dapatkan sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Karena perjalanan menuntut ilmu itu panjang, sementara umur kita pendek. Ada hadis juga begitu. Ilmu hadis berapa banyak? 52 cabang. Masanya Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang meninggal 405 Hijriah. Berkembang sampai dengan Ibnu Salah yang wafat 643 Hijriah. Kata beliau ilmu hadis sudah 65 cabang. Dari 52 jadi 65. Sampai kepada Imam As-Suyuti, kata Imam Suyuti, cabangnya sudah tidak bisa lagi disebutkan berapa jumlahnya. Anwa' ulumil hadisi kasiratun la tu'addu. Nah, digambarkan oleh ulama sama saja, ya sama saja. Dikatakan anwa' ulumil hadisi kasiratun tablughu mi'ah. Macam-macam ilmu hadis itu banyak, seratusan kalau bahasa kita. Kullu naw'in minha ilmun mustaqir. Setiap satu ilmu yang mandiri. Nah, ujungnya itu lau anfaqat talibu fihi, bukan fiha. Kalau ada mahasiswa penuntut ilmu yang ingin menghabiskan umurnya fihi, satu cabang saja, ma adraka nihayatahu, dipastikan tidak akan sampai ke finishnya. Jadi kalau orang lomba lari semua bisa start, tapi sampai ke finish tidak ada, meninggal dunia semua di tengah jalan.
tidak dapat apa-apa. Itulah ilmu keislaman. Jadi yang kita dapatkan apa? Berkah dari guru kita itu. Ya, guru kita memberikan ilmunya dengan apa? Ikhlas. Maka disitulah letaknya keberkahan. Ya, keberkahan. Nah, keberkahan inilah yang mahal harganya. Tidak bisa kita bayar. Ya, doa orang tua kepada anaknya itu mahal harganya, tidak bisa dibayar. Doa guru kepada muridnya, dia doakan juga, doanya itu mahal. Maka guru itu adalah yang menginginkan muridnya lebih pandai dari dia, bukan guru yang mengharapkan muridnya lebih jelek dari dia. Tidak. Ya, maka tradisi keilmuan itu di dalam perguruan tinggi misalnya ada mahasiswanya yang bertanya dari kuliah yang dia sampaikan, dia harus jawab. Kalau dia tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau dia tahu, informasikan pengetahuannya itu. Itulah namanya kejujuran. Kita ingat ceritanya Imam Malik rahimahullah yang wafat 179 Hijriah. Ketika didatangi oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i umurnya masih 11 tahun. Dari Irak ke Madinah sengaja ingin bertemu dengan Imam Malik. Begitu Imam Malik sedang ngajar seperti ini, Imam Syafi'i lewat. Anak kecil dipanggilnya, anak kecil sini, duduk di sini dekat aku. Sudah duduk, dia sampaikan pengajian kita sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Silahkan kalian untuk bisa membubarkan diri. Dijawab mereka, nanti dulu. Kami mau bubar, kami mau tahu dulu siapa si kecil itu. Anak kecil itu siapa? Dipanggil, tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu. Okelah, kata Imam Malik, kita tanya, siapa nama kamu? Oh, jawabnya nama saya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari mana? Dari Irak. Tujuan datang ke sini apa? Dia katakan, aku ingin mendapatkan ijazah keilmuan dari Tuhan. Apa yang kau ketahui dari aku? Dia jawab, Tuanlah yang menulis kitab namanya Al-Muwatta. Terus apa yang kau ketahui dengan Muwatta aku itu? Kata beliau, aku sudah hafal dari A sampai Z. Sekarang apa yang dimintakan? Aku minta ijazahnya. Kata Imam Malik, aku ijazahkan kitab Muwatta itu kepadamu. Sudah. Ada lagi. Dia bilang, aku punya pertanyaan, tolong dijawab. Satu riwayat 40 pertanyaan. Satu riwayat lagi 100 pertanyaan. Nggak ngepek dulu, nggak buka catatan dulu, nggak, langsung disampaikan. Imam Malik terus mengatakan secara jujur, dari pertanyaan yang engkau sampaikan hanya 3 saja yang bisa saya jawab. Yang lain nanti aku cari dulu jawabannya, baru akan aku berikan jawaban itu kepadamu. Sekarang sudah kembalilah ke Irak sana, aku doakan. Nah, ini pesannya, aku doakan engkau menjadi seorang ulama besar. Doanya dikabulkan Allah, akhirnya beliau menjadi yang mendirikan mazhab Asy-Syafi'i itu. Ya, jadi rendah diri. Kalau dulu ketika waktu kita kuliah dulu, dosen menjelaskan, kemudian mahasiswanya bertanya, ternyata dosen ini tidak bisa jawab.
Terus dia katakan, nama kamu siapa? Si A. Mau lulus mau tidak ujiannya? Kalau mau lulus diam saja, jangan bertanya. Kalau mau tidak lulus, ya terus bertanya saja. Karena dia tak ngerti. Ya, apalagi sekarang. Sekarang ini anak-anak kita sudah main HP, main apa? Informasi keilmuan dia cari, informasi apa juga dia cari. Belum sampai kepada si guru, murid ini sudah lebih tahu dulu. Ya, lebih tahu dulu. Ya, maka guru itu berdoa, doanya itu dikabulkan Allah Subhanahu. Juga ketika orang tua mendoakan anaknya supaya ilmunya berkah, supaya ini, ya tadi saya sampaikan tadi ceritanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya seorang ulama kita yang kemudian menjadi ulama yang sangat terhormat dengan karyanya itu. Diceritakan katanya pada satu hari ibunya ya ingin sholat, tapi ketika mau sholat rasanya perutnya lapar, mau makan dulu. Ternyata makanannya belum ada, tidak ada, nasinya habis. Ya disiapkan, diambil berasnya, dicucinya dulu. Cucinya karena sudah harus waktunya sholat, ditinggalnya. Sholat dia, sholat. Begitu selesai sholat, dia kembali untuk melihat apa beras yang sudah disiapkannya. Ternyata berasnya sudah berubah, tidak beras lagi, tapi sudah jadi permata-permata yang berharga, berlian-berlian yang berharga. Kaget dia, loh kok jadi begini? Terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sebetulnya ingin makan, aku siapkan untuk masak nasinya. Ternyata engkau ganti dengan berlian-berlian yang berharga. Ini tidak aku minta ya Allah, tapi engkau berikan. Tapi yang lebih berharga lagi, nah aku mendoakan anakku supaya doa aku diterima olehmu. Apa yang dimintanya? Supaya dijadikan anaknya seorang ulama besar, ia bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat untuk semuanya. Allah kabulkan itu. Allah kabulkan itu, kemudian menjadilah beliau seorang ulama besar, ya seorang waliun min auliyaillah, hafal Al-Quran dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Ya, saya dulu tinggal di Arab itu 12 tahun. 4 tahun saya di Madinah, dapat gelar LC, lisans. Melanjutkan S2 di Mekah, S3-nya juga di Mekah. 8 tahun bertemu dengan ulama-ulama besar. Di pasca sarjana juga bertemu dengan ulama-ulama yang keilmuannya luar biasa. Tapi kita tidak hanya cukup, saya dulu tidak hanya cukup di bangku kuliah. Beliau di rumah cari waktunya, bisa tidak ngaji kitab tertentu di rumahnya, kita datangi ngaji kitab. Pada satu saat saya ngaji kitab fikih Syafi'i Khalyubi dari seorang namanya Mahmud Abdud Daim. Mahmud Abdud Daim ini Allah yarham, meninggalnya 103 tahun. Beliau tahun 25 itu sudah dapat gelar doktor. 25. Orang tua kita aja belum lahir, jangankan kita. Ya, dia mumpuni dengan keilmuannya itu. Gitu ngaji kita, saya dikasih waktu antara habis asar dengan maghrib. Ngaji Khalyubi. Dijelaskan oleh dia 3 bulan. 3 bulan belum masuk dalam isi kitabnya, masih pendahuluannya saja.
Saya tulis semua itu. Tidak ada yang dijelaskannya setiap hari itu yang berulang. Saya terus tanya, Syekh, kita sudah 3 bulan ini, habis asar sampai menjelang maghrib, belum masuk poin-poin isi dari kitab kita ini. Apa dia bilang? Itulah ilmu. Al-ilmu bahrun wasi'un, laut yang begitu luas. Sudah katanya, besok tidak usah datang lagi, saya ijazahkan katanya, arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi, dan seterusnya. Besok pagi tidak usah datang, aku sampaikan kepada kalian ijazah untuk kitab ini. Aku dulu dapat dari guru aku namanya si A, si A dapat si B, dan seterusnya sampai kepada Imam Khalyubi itu. Ya, sampai yang bilang begitu itu. Jadi kalau dia ngajar kita, Masya Allah, ya Masya Allah, kapan belajarnya? Ya kapan belajarnya? Begitu setiap selesai kuliah, saya tanyakan, Syekh, bagaimana Syekh menghafal semuanya itu Syekh? Itulah katanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari guru saya begitu, memberkahi itu. Ya, jadi kalau kita didoakan oleh guru kita, terima kasihnya luar biasa. Ya, saya termasuk mahasiswa yang cerewet. Kalau kuliah itu banyak saya bertanya, ingin tahu. Akhirnya, ya namanya kita pengabdian kepada guru ya. Guru saya dulu, kalau jam 7.30 masa waktu saya kuliah pasca sarjana, saya berdiri di depan pintu gerbang universitas itu. Untuk apa? Menyambut kedatangan guru saya. Diantar oleh sopirnya, turun dia. Begitu turun saya yang sebut. Saya yang sambut, saya ciumin tangannya, saya ciumin keningnya. Ada tas yang dibawanya, saya bawakan tasnya. Ditarik sama dia, jangan katanya, anta doktor, kamu itu seorang calon doktor, jangan bawain tas saya. Saya bilang tidak ada, tasnya saya bawa, syekhnya juga saya bawa, saya gandeng, karena orangnya sudah tua. Yang ngajar saya umurnya sudah 96 tahun, tapi orang Mesir kan masih gagah-gagah, dia badannya gede-gede ya. Nah, begitu sampai nanti di ruang namanya ruang guru besar, kadang ruang profesor itu, duduk dia, sampaikan, saya terus pamit, Syekh, sudah selesai Syekh, ada yang perlu saya bantu? Kopi, teh, padahal ada rumboinya ya, manis-manis mulut saja kita kepada guru kan. Iya, sudah cukuplah katanya, kamu pergilah ke perpustakaan. Karena kita di dulu itu kalau nulis tesis dan disertasi, setiap minggu harus setor kepada pembimbing kita. Untuk apa? Dirapikan, disempurnakan, ditambah dan dikurang. Beda dengan kita sekarang. Kalau nulis tesis, nulis disertasi, sudah disetujui judulnya apa, sudah diserahkan kepada kita surat untuk pembimbing, promotor, insya Allah dari sejak itu tidak pernah ketemu kita, kecuali kalau sudah mau selesai ujian, mau ujian munakosah tesis dan disertasinya, baru nongol dia. Apa munculnya? Untuk apa? Tanda tangan, tolong tuan guru tanda tangan ini. Lah belum dibaca kan, mau diujikan harus dibaca dulu. Ya, selama ini di mana kamu 3 tahun tidak pernah muncul dalam istilahnya itu la yamutu wa la yahya, tidak mati tidak hidup, tidak ada informasinya ya. Nah, kalau di sana beda, harus lapor terus. Jadi kalau sudah itu nanti sudah kamu pergi pustakaan, karena kita harus menyiapkan tulisan-tulisan kita. Nanti kita mau salaman, itulah akhlaknya guru. Kita mau salaman, saya mau pamit, saya iya,
kita mau jalan nanti dulu, sini dulu. Itulah tradisi kiai, sering dipegang kepala kita, ya, sering dipegang dada kita. Apa itu isinya? Mendoakan kita supaya sukses dalam menuntut ilmu, supaya seperti mereka-mereka itu mendapatkan keberkahan dari gurunya, beliau juga memberikan keberkahan gurunya kepada kita sebagai muridnya. Ya, itulah menjadikan ilmu kita berkah. Bertambah banyak kita belajar, bukan bertambah pinter kita, tapi bertambah bodoh kita, penasaran untuk mencari tahu yang lain-lainnya. Itulah majelis taklim, ya, yang hari ini kita mulai pembukaannya setelah liburan 2 bulan. Kita lanjutkan kembali dengan berbagai disiplin ilmu yang dikaji nanti dalam majelis-majelis taklimnya itu. Ustadz nih ngeliatin saya saja tuh, kenapa itu? Ini ciri-ciri, cukuplah Ustadz, sudah jam berapa ini? Cuman murid ini biasanya tidak mau dia protes sama gurunya, ya, noleh-noleh. Itu isyarat yang penuh dengan makna. Betul Ustaz ya? Itu pembacaan saya saja, mudah-mudahan salah gitu kan. Iya. Kalau yang di sebelah sana, sebelah itu ngangkat tangannya lain lagi. Jam. Saya juga di depan ada jam, tahu saya. Tapi itu isyarat. Sekarang sudah jam 8 kurang 10 menit. Sementara jadwal kita sampai jam 10. Ya, mudah-mudahan yang pendek ini memberikan makna kepada kita dan bermanfaat buat kita semuanya. Tadi mohon maaf ya terlambat tadi, saya karena juga ada pembukaan pengajian juga, ya, di Masjid Nabawi Banjarwijaya itu, ya. Saya sudah ngajar di situ berapa? 15 tahun mungkin. Ngajar di situ, pembukaan juga ya, kita bukalah sedikit. Ya, langsung saya ke sini. Ya, jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ya, silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Ada ingin yang saya tanyakan terkait dengan pembahasan kita. Pertama, saya ingin tahu kedudukan masing-masing dari iman, dari ilmu, dari adab-adab. Saya ingin tahu kedudukannya, apakah ilmu itu lebih penting dari iman, apakah adab-adab itu lebih penting dari ilmu. Sebab saya pernah baca di YouTube ada hadis, segala sesuatu itu punya hak-haknya. Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya luar biasa ya. Itu hadis ya, innallaha a'ta kulla syai'in haqqahu. Jadi ada haknya. Mata punya hak, tangan juga punya hak. Ya, kalau haknya tidak kita berikan, kita paksakan, berarti itu berada di luar kemampuan kita. Nuntut ilmu wajib, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kemampuan kita. Maka di sini harus diberikan haknya semua. Kenapa? Karena nanti akan ditanya.
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib ada iman. Nah, bagaimana kita tahu keimanan yang bagaimana, jenisnya yang apa? Dengan ilmu, ya kan, dengan ilmu. Nah, ilmu itu juga tadi kita pelajari harus dengan adab-adabnya, ada tata keramanya, ya, tata keramanya. Kita ingin mendapatkan ilmu, dari seorang guru, nah, kita dudukkan posisi kita sebagai murid supaya ada keberkahan dari si guru. Nah, kalau sudah kita dapat keberkahan, maka dengan pengetahuan kita bisa mencari tahu tentang keimanan dengan segala pembahasannya, pembahasan agama juga dengan segala persoalannya, berkat ilmu pengetahuan. Karena tadi, ya, kalau kita tidak punya ilmu, ibadah kita ditolak. Dulu saya waktu sekolah dulu punya pengalaman musim haji, ya, musim haji saya ditugasi oleh kedutaan untuk mengawasi satu muassasah, ya, satu pelaksanaan ibadah haji itu. Biasa ada pembimbingnya kalau sudah mengenakan ihram nanti dari Jeddah, kan harus dia melaksanakan umroh. Sudah dibimbing jemaah, ini dari Jawa Timur jemaahnya, sudah dibimbing lah, ada pembimbingnya. Tawaf, sa'i sudah gitu, caranya sendiri kan, ada aturannya. Maka dalam ibadah kita ada namanya syarat, ada namanya rukun, ada yang membatalkan, ya, sholat juga begitu kan, ada rukun, ada sunnah, ada hayat, ada ab'ad dan seterusnya. Tanpa belajar kita tidak tahu. Datanglah satu rombongan lagi ke muassasah itu, ternyata rombongan ini sama juga, ingin tawaf juga, umroh juga, tapi terlambat. Ketika mau dibimbing, tidak perlu katanya, kami sudah bisa. Oh, nyombong dulu dia kan, nyombong dulu. Ya sudahlah, kalau gitu tidak perlu kita bimbing kan, tawaf kan biasa Allahumma, kami sudah bisa itu. Kita utuslah dari petugas itu untuk mengawal saja, ya, supaya pulangnya jangan kesasar, perginya jangan kesasar. Begitu masuk Masjidil Haram, karena sudah musim haji, ramai orang tawaf. Ya, rukunnya kan sudah niat ihram dari miqat, sudah dia kan. Nah, sekarang rukunnya apa? Umroh itu, ya, tawaf, sa'i, nanti tahallul. Begitu di depan Ka'bah sudah masuk, dia musyawarah sama temannya. Kita kalau tawaf duluan tidak ngejar, rame nih. Jadi kita sa'i aja dulu. Kompaklah dia, ya, diikatkan sama teman kita. Enggak, kami mau sa'i dulu katanya, karena rame nih sedang tawaf ini. Di mana tawafnya sepi? Di pasar saja, tawaf di pasar saja rame, apalagi di depan Ka'bah. Sampai di mana? Sampai di sa'i dia sudah sa'i, sampailah dia ke Marwah. Lihat orang-orang potong rambut. Dia bilang lagi sama temannya, kita potong rambutnya di sini saja, karena nanti kalau tawaf sana tidak bisa kita. Oh begitu, ya sudah, potong rambut semua, sa'i baru tawaf. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kan tidak berurutan kan, harus ada tertib namanya kan. Sama dengan kita berwudu. Kita berwudu,
Yang mau dibasuh apa? Muka, tangan. Saya basuh kaki dulu karena kaki saya kotor, sudah itu nanti tangan saya, baru nanti muka saya. Tidak berurutan. Ya, jelaskan salah. Kenapa salah? Karena tidak punya ilmu pengetahuan. Iya kan? Nah, kalau dia punya pengetahuan, kenapa dia harus berurutan? Namanya tertib. Iya kan? Rukun sholat ini, syarat sholat ini ada tertibnya. Umrah juga begitu. Ya, umrah juga begitu, haji juga begitu, ada tertibnya. Kalau tidak tertib, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Ya. Nah, ternyata rombongan itu tadi kan Kementerian Agama kan biasa. Kalau menjelang haji kan setiap grup itu kan ada penyuluhan haji. Ternyata penyuluhan itu tidak pernah datang semua ini rombongan ini. Ada yang datang dijelaskan oleh seorang penyuluh, dia ngomong sendiri. Artinya apa? Tidak punya ilmu sama sekali. Makanya tadi itu umroh harus tawaf duluan, dia sa'i duluan. Tahallul itu artinya selesai. Iya, dia sudah tahallul dulu, tawafnya belum. Iya. Ini siapa yang salah? Dia sendiri, karena tidak punya ilmu. Sudah diberikan penyuluhan tapi kehadiran tanpa memperhatikan itu. Ya, kalau sudah ada ilmunya, ada kekurangannya, kita selalu mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku sudah laksanakan ibadah sholatku, aku yakini banyak kekurangan-kekuranganku, sempurnakan kekurangan-kekurangan aku itu. Sudah sholat dulu yang baik, sudah sempurna, ya, itu juga masih merasa ada kekurangannya, apalagi yang belum punya ilmu pengetahuannya itu tadi. Ya, jadi urutannya begitu tadi, itu menunjukkan bahwa dia sudah punya ilmu. Ya, jadi ada ilmunya, kemudian diterapkan ilmu itu. Oh, ada keimanan. Keimanan kepada siapa dulu? Ada rukun imannya, ada rukun Islamnya. Ya, nah kenapa nanti di Bali itu kenapa? Ya, rukun Islam itu ada 5. Kenapa urutannya haji itu yang terakhir? Kenapa? Ya, ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, zakat, haji. Oh, kata para ulama, itulah filosofinya. Ya, namanya hikmahnya, falsafahnya. Ya, dikatakan ulama rukun Islam 5 itu bagaimana? Oh, kata ulama, ibadah kepada Allah itu setelah keimanan itu ada namanya ibadah badaniyah, jasmaniyah, ada ibadahnya maliyah. Jadi ada ibadah yang sifatnya fisik, itulah urutannya. Yang namanya sholat, puasa. Puasa fisik, yang tidak mampu nanti ganti hari yang lain. Ada lagi yang finansial, uang, itulah ibadah zakat. Haji urutan terakhir. Kenapa di urutan terakhir? Haji ini adalah ibadah fisik dan wal fulusu. Iya kan? Fisik, orang sehat banyak, tidak punya duit, tidak bisa. Ada yang banyak duitnya, fisiknya tidak sehat, tidak bisa. Itu filosofinya. Ya, ketika kita cari tahu, oh, saya lebih yakin lagi. Ya, tapi kalau yang sifatnya sudah qat'i, sudah pasti dia masih dipertanyakan juga, tidak boleh. Tapi kalau ingin tahu, boleh saja. Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Tidak 2. Sholat asar kenapa 4 rakaat juga? Begitu maghrib 3.
Allah tahu kita siang itu banyak aktivitas kita. Begitu sore pulang di rumah capek, Allah tahu tidak diwajibkan 4, 3. Saya biasanya sholat maghribnya 4, tidak sah. Iya kan, tidak punya ilmunya. Iya, begitu sudah sehat, sudah seger kembali makan, Allah tahu dia sudah pulih ini 4 lagi. Begitu subuh 2, padahal kita banyak istirahatnya. Kok 2 saja, kenapa? Kenapa 2 tidak 4? Allah Maha tahu. Tidak semuanya yang malam itu matanya merem tapi sebetulnya tidak tidur juga. Allah Maha tahu, capek, cukup 2 saja. Saya maunya biasanya 4. Ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Iya kan? Kalau subuh tidak ada ba'diyahnya. Ya, maka sholat ada yang diadakan sunatnya, sunat subuh, ada sunat fajar, ya 2, subuhnya 2, 4 juga, sama dia. Ya, Allah Maha tahu. Jadi kalau saya biasa 4, sholat subuhnya 4 juga, enggak sah. Ya, karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Itulah namanya ilmu. Ya, jadi kalau tidak tahu, bertanyalah kepada yang mengerti. Ya, yang paham, jangan bertanya kepada yang tidak paham, menjadi lebih tidak paham lagi. Iya kan, salah pertanyaan. Iya, salah jalan dia, salah ini arahnya. Dia harus bertanya kepada yang mengerti. Kalau bertanya kepada yang sama-sama tidak mengerti, insya Allah sama saja. Insya Allah sama saja. Atau karena ketidakmengertian dia, ilmunya sempit, akhirnya tadi merasa dialah yang paling benar, yang lain semuanya salah. Ya, dan bahkan dikafirkannya. Ya, kita melakukan halal itu dikafirkannya, kafir kamu. Maka tadi kalau mau masuk surga ikuti aku, buku aku ini. Kata orang Jawa, memang katanya surga itu milik mbahmu. Iya, ngatur kalau ikut sini masuk surga. Dia sendiri belum tentu. Ya, memastikan ini karena ketidaktahuan dia, karena tidak punya keterbatasan. Jadi kita tidak boleh sombong. Ilmu yang sudah kita peroleh tidak boleh kita sombongkan, karena itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam dunia akademik ya begitu. Profesor itu kan ada takhususnya, apa spesialisasinya, ya kan? Tapi ketika kita belajar, tidak boleh kita dikotomi keilmuan. Saya belajarnya tafsir, ditanya orang tentang hadis, itu bukan bidang keilmuan saya. Tanya sama, benar. Tapi di satu sisi seolah-olah kita mendikotomikan satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Kita belajar tafsir, orang belajar hadis, kita juga belajar hadis juga. Nanti spesialisasinya lain lah. Ya, kita ada dikelar apa? Profesornya apa? Tafsir, profesornya hadis. Ya silakan. Tapi bukan berarti kita tidak tahu fikih. Ya, itulah pembekalan yang biasa dilakukan perguruan tinggi menjelang kesarjanaannya yang disebut dengan istilah KKN, kunjungan kerja nyata. Ya, supaya wawasannya ada. Ya, dia anak UIN, Fakultas Tarbiyah Pendidikan. KKN dia di Masjid Al-Barakah ini, ditanya tentang tarbiyah. Saya orang syariah, maaf ya.
yang tarbiyah itu yang menjawabnya. Satu sisi betul, tapi tidak boleh kita dikotomi keilmuan. Harus kita kuasai semua kalau kita ingin menjadi seorang ilmuwan itu. Makasih. Ustaz lihat-lihat ya mas ini. Cukup ya? Cukup ya, sudah jam 8 lewat, mungkin ada yang kerjaan, ada yang janji-janji. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, guru kita, keluarga, sanak famili kita, teman-teman kita. Ya, semoga amal ibadah mereka diterima Allah, kesalahan mereka diampunkan dan ditempatkan tempat yang layak di sisinya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ya siratal mustaqim, siratal ladzina amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.